Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita berjumpa kembali. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita sudah masuk tema 7, subtema 1, ya, tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Ini nanti tema 7-nya ya. Kalian dengarkan, nanti kalian pahami. Sekarang, Bumi akan bahas masalah faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya masyarakat yang majemuk yang ada di Indonesia adalah: pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, yaitu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Ya, kalian ketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka, ada banyak kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat yang ada di Indonesia, maka secara perlahan akan tercipta budaya baru. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan daerah yang lainnya. Yang keempat adalah faktor keturunan. Faktor keturunan dibagi menjadi dua, yaitu ras dan suku. Apa yang dinamakan ras? Ras adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri secara umum. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua Melanezoid, ras Negroid, ras Swedoid, dan ras Mongoloid. Adapun yang dinamakan suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain yang berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Ya, sekarang kita bahas mengenai memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang ya sebelum Indonesia merdeka itu diwujudkan adanya Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda ini dilakukan 2 kali ya. Yang pertama itu diketuai oleh Muhammad Tabrani. Ya, berlangsung juga di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Dan pesertanya adalah seluruh organisasi pemuda. Tetapi Kongres Pemuda pertama ini belum mendapatkan hasil, sehingga dilanjutkan dengan Kongres Sumpah Pemuda kedua
Ya, Kongres Sumpah Pemuda pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani. Sedangkan Kongres Pemuda kedua yang dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta diketuai oleh Sugondo. Kongres Pemuda kedua ini merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda pertama dan menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda, ya, yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Anggotanya itu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Dan pada Kongres Pemuda kedua, tanggal 28 Oktober 1928 itu mengambil keputusan. Ada 4 keputusan. Ingat-ingat ya. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf atau W.R. Supratman itu sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang terakhir, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Ingat ya anak-anak, lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan itu pada saat Kongres Pemuda kedua. Ya, bukan pada saat Indonesia Merdeka, proklamasi tidak, tapi didengarkan pertama kali pada saat Kongres Sumpah Pemuda. Paham ya? Adapun isi Sumpah Pemuda, kalian sudah hafal ya? Sumpah Pemuda, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adapun dampak peristiwa dari Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah Sumpah Pemuda ini mempunyai pengaruh yang sangat besar ya bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya akan memakai kata Indonesia dalam namanya. Ya, begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan sudah memulai proses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu organisasi Indonesia Muda. Tujuannya adalah mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Dan peristiwa Sumpah Pemuda ini membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional yang terus dilakukan. Dan peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa. Dan rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Jadi intinya dampak peristiwa Sumpah Pemuda itu yang pertama, ya, organisasi yang sifatnya kedaerahan sekarang akan adanya persatuan, sudah tidak bersifat kedaerahan tapi sifatnya sudah nasional. Yang kedua, dengan adanya Sumpah Pemuda dampaknya adalah merasa senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa. Dan yang terakhir adalah semangat persatuan. Jadi ada 3 dampak ya dari peristiwa Sumpah Pemuda. Sekarang kita bahas perbedaan antar suku di Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatan. Pertama, adat istiadat.
Ini meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan yang menjadi adat istiadat sudah dijalankan secara turun-temurun oleh suatu suku. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah laki-laki atau garis ibu perempuan atau kedua-duanya. Sekarang kita bahas upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda, mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada itu sebagai pengikat bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan. Oleh sebab itu, warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Adapun sikap yang kita dapat kita kembangkan dan dalam melestarikan budaya itu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Ya, cukup sampai di sini ya anak-anak. Apabila ada kata-kata yang salah, Bu Umi mohon maaf ya. Tapi sebelumnya Bu Umi selalu mengingatkan ya, jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur ya. Dan jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat duha, murojaahnya, tahfidnya selalu dipertahankan ya, istiqomah. Insya Allah kalian nanti akan menjadi anak soleh solehah yang membanggakan kedua orang tuanya. Cukup sekian ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.